Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin menjelaskan mengenai metode analisis kebangkrutan. Sebelum membahas tentang metode analisis kebangkrutan, terlebih dahulu kita bahas apa sih penyebab kebangkrutan pada perusahaan. Kebangkrutan itu merupakan kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi hutangnya atau suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Faktor penyebab kebangkrutan terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu berupa kondisi ekonomi, keadaan politik, dan bencana alam. Kedua, faktor internal, yaitu faktor yang terjadi di dalam perusahaan seperti kinerja perusahaan, kebijakan perusahaan, dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan dalam mengantisipasi kebangkrutan. Pengertian analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Semakin dini tanda-tanda kebangkrutan dapat terdeteksi, akan semakin baik bagi pihak manajemen membuat strategi dalam melakukan perbaikan agar kebangkrutan tersebut tidak terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas metode analisis kebangkrutan. Yang pertama itu ada model Allman-Z-Score. Analisis Z-Score adalah model prediksi kebangkrutan yang sudah dikembangkan ke beberapa negara. Allman melakukan survei model-model yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brazil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Prancis. Salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan untuk semua negara ataukah mempunyai kekhususan. Untuk menghitung Z-score digunakan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Nih. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang model Springett. Model ini diperkenalkan oleh Gordon L. V. Springett pada tahun 1978. Model ini merupakan pengembangan dari model Allman dan dikembangkan dengan multiple discriminant analysis. Pada awalnya, model ini menggunakan 19 rasio yang populer, tetapi setelah melakukan pengujian, akhirnya Springett memilih 4 rasio yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan termasuk perusahaan yang sehat atau bangkrut. Model ini memiliki keakuratan 92,5%. Kriteria untuk persamaan model Springett ini, jika nilai Z lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan termasuk perusahaan bangkrut. Dan apabila nilai Z lebih besar dari 0,862, maka perusahaan dikategorikan termasuk perusahaan sehat. Untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya, model Zmijewski. Model diprediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1983 merupakan hasil riset selama 20 tahun yang telah ulang. Model ini menggunakan analisa rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Rumusnya itu dapat dilihat pada layar. Nah, jika skor yang diperoleh sebuah perusahaan dari model prediksi kebangkrutan ini melebihi 0, maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki skor yang kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Zmijewski telah mengukur akurasi modelnya dengan nilai akurasi 94,9%. Selanjutnya ada model Olson. Olson pada tahun 1980 dalam penelitiannya mengembangkan model logit atau multiple logistic regression untuk membangun model probabilitas kebangkrutan dalam memprediksi kebangkrutan. Olson terinspirasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan melakukan modifikasi atas studinya. Olson berpendapat bahwa metode ini dapat menutupi kekurangan yang terdapat di metode MDA yang digunakan oleh Allman. Model yang dibangun Olson memiliki 9 variabel yang terdiri dari beberapa rasio keuangan. Berikut ini adalah model Olson yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada model Grover. Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Allman Z-Score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Allman Z-Score pada tahun 1968 dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996. Jeffrey S. Grover pada tahun 2001 menghasilkan fungsi sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan min 0,02,
Sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Alman mempergunakan 5 jenis rasio dalam memprediksi kegagalan perusahaan, yaitu rasio modal kerja terhadap total harta, laba yang ditahan terhadap total harta, pendapatan sebelum pajak, dan bunga terhadap total harta. Mijewski menggunakan rasio keuangan yang mengukur dengan kinerja perusahaan leverage dan likuiditas untuk mengembangkan modalnya. Model Springett memilih 4 rasio untuk menentukan perusahaan termasuk perusahaan sehat atau bangkrut. Dan model ini memiliki keakuratan 92,5%. Model Olson dalam penelitiannya mengembangkan model multiple logistic regression untuk membangun model kebangkrutan dalam memprediksi kebangkrutan. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan minus 0,02, sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut ialah lebih atau sama dengan 0,01. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.